Pak Hendra, waktu kita cukup terbatas, pertanyaan masih cukup banyak. Kita bergerak cepat ini tampaknya Pak Hendra. Oke, boleh. Ini ada Bapak Suheng, tapi tidak menyebutkan lokasinya di mana. Untuk CTRA sudah ambil posisi di 1035 ini. Ya, kalau kita lihat GTR 1035, sekarang posisinya sudah di 1000, menurut saya ini kurang bagus ya. Ya, Jadi Anda bisa mendingan kalau menurut saya boleh jual. Kalau misalnya dia supportnya, ini kemungkinan besar ke 940, dan kemudian kalau resistennya dia itu sekitar 1105 sampai 1145, tapi lebih cenderung ke arah bawah ya, 980 sampai ke 940. baik. Gitu, di GTR. Ya, CTRA 1035 dari Pak Budi di Jakarta. Tadi saya salah sebut nama Pak Ya, Hendra. Selanjutnya dari Purwokerto ini untuk MPPA. tadi Tadi sudah sudah ya. kita bahas, Yellow Pak, sudah buy di 164, masih dari Pak Ari di Purwokerto. Yellow, YELO ya, Ya, artinya. Oke. Ya, Yellow Indrega ini, nah ini saham-sahamnya seperti ini, Anda harus benar-benar trading ya, karena ini masih ya, sahamnya pergerakannya sangat volatile sekali. Nah ini target saya, ini masih kemungkinan besar nih, supportnya adalah sekitar 138 atau 13,8% dari harga sekarang. Dan target, kalau misalnya targetnya, resistennya adalah 172 sampai 183. Ya, tapi saran saya jangan beli saham ini posisinya juga masih downtrend banget. Ya, baik. Dari oke. Bapak Ari di Purwokerto. Selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Edi di Batam. Ini cukup rajin berpartisipasi dan masuk bersama kita ini Pak Hendra. Ya, Untuk oke. mohon analisa saham Doit Pak, sudah ambil di 330. Apakah bisa average down? Tidak. Mungkin kalau Bapak kenal sama saya ya, saya adalah tidak pernah mau average down. Ya, Ini Pak, ini saham ini lagi downtrend. Kalau saham downtrend tersebut, walaupun Anda dibilangi bahwa katanya saham ini bisa naik dan sebagainya, tapi kenyataannya saham ini lagi turun. Dan ini next-nya, kemungkinan besar itu dia masih, selanjutnya itu masih ke sini loh, ke 254. Kemudian masih ke 246. Masih ada kemungkinan lagi 238. Saham itu murah kalau dia itu sudah barusan naik seperti ini. Nah ini menurut saya murah, tapi kalau dia sahamnya masih turun seperti ini, ya menurut saya ini bukan murah, tapi sudah murahan. Dan saya nggak pernah menganjurkan pada teman-teman untuk average down. Itu nggak sama sekali nggak tepat kalau menurut saya. baik. Lebih direkomendasikan cut loss saja Pak, dan beralih ke saham Ya, lain. kalau menurut saya cut loss saja mendingan cari Baik. saham yang lain, gitu. Oke, selanjutnya kita ke Bapak Ben ini. Cukup jauh ini Pak Hendra dari Papua. Terima kasih Pak Ben sudah berpartisipasi dan bergabung bersama kami. Unilever hari ini tutup di 4.310. Untuk perdagangan kalau mau beli di level berapa supportnya? Anda rekomendasikan Unilever tidak Pak dengan koreksi yang cukup Tidak, dalam terjadi dalam beberapa waktu terakhir? tidak. Jadi kalau Unilever itu kapan saya rekomendasikan? Ya seperti saya tadi katakan, dia ketika masih turun, ini bayangan, ini turun ini sampai 50% loh, Dev. Nah, Ya, tapi kalau ketika dia sudah mulai naik, dan Anda bisa lihat di sini ya, kalau Anda perhatikan itu, di sini ada 2 piksel hijau, nah itu baru beli. Nah, berarti sekarang kalau dia ini masih kemudian breakdown, jadi kemudian pikselnya juga masih merah seperti ini, ya saran saya ya mendingan Anda out dulu, malah jangan kalau oke. saya belum beli, perhatikan saham yang lain, gitu. Masih bisa di bawahnya 4.000 nih, 3.950 loh, ini Baik. hati-hati. Ya, Ya, kesimpulannya tadi jangan terjebak dari sisi koreksi yang cukup dalam terjadi begitu ya Pak betul, ya? iya, Baik. betul. Untuk Bapak Ben yang ada di Papua. Kita ke Bekasi ada Bapak Putra, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Untuk auto nih Pak, sudah beli di harga 1.210, support dan resistennya. Oke, kalau auto kita lihat support dan resistennya ini juga sudah jelas-jelas kalau Anda perhatikan ini sudah dua piksel merah dan kemudian piksel ketiganya itu kuning, harusnya Anda out dulu. Nah, kalau misalnya kalau kita perhatikan support sama resistennya, supportnya dia di 10,95, kurang lebih adalah 9,1%. Di bawahnya kemudian targetnya adalah target pertama resistennya adalah 12,65, keduanya 13,20 dan E3-nya 13,75. Ini masih kecenderungannya masih ke bawah. Oke. Masih belum begitu bagus. Baik, Pak Putra di Bekasi 1.210 hari ini tertekan cukup dalam dan ditutup di level 1.205. Belum terlalu jauh kerugian yang terjadi. Selanjutnya tanpa menyebutkan nama dan lokasi, CPRO Pak Hendra di 120, CPRO juga cukup menyita perhatian Pak. Dalam beberapa perdagangan terakhir juga sempat naik signifikan. Dan walaupun koreksi dalam terjadi lagi, auto reject bawah tampaknya hari ini di 105. Sudah ambil posisi di 120 Pak Hendra untuk CPRO.
Saham yang naiknya fantastis, turunnya pasti drastis. Nah, ini perhatikan, ini habis tidur berapa lama, kemudian dia naik, dan dia sudah naiknya sudah sangat setinggi ini, dari 50 sampai sekitar 130 lebih. Nah, kemudian kalau Anda mau ngambil, itu Anda sudah kemungkinan besar terjebak. Saran saya, itu kalau memang bisa keluar dulu. Cari saham yang lebih liquid. Ini transaksinya mungkin sudah gede banget, tapi perhatikan menurut saya ini sudah nggak terlalu sehat. Karena apa? Sebelumnya nggak punya data. Berarti ini kan kita anggap ini kan berarti baru. Ya. Nah, kalau misalnya Anda lihat ini supportnya sekarang, support keduanya itu balik lagi di bawah 100 loh, 85, dan support ketiganya di minus 28,6 di 75. Hati-hati. Baik, jawaban untuk CPRO dengan koreksi yang terjadi hari ini auto reject bawah di 625%. Waktu kita cukup terbatas, Pak Hendra. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain dan kami mohon maaf, dan Anda juga bisa bergabung dan berpartisipasi bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama. Pak Hendra, terima kasih Pak Hendra, dan semua kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendra, sehat selalu. Ya, thank you. Sama-sama. Terima kasih. Ada Bapak Hendra Martano, CEO dan founder Ara Hunter, dan perbincang tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita di IDX Second Session Closing untuk kali ini.